Bab 10. Meneladani Vyasa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Fase C. Kelas 6. Semester 2. Capaian pembelajaran. Elemen sejarah peradaban Islam. Memahami kisah Nabi Muhammad SAW periode Madinah dan Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu. Birinci mengenal Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. 2. Menjelaskan jasa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. 3. Membuat paparan tentang jasa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. 4. Meneladan jasa dan perjuangan Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menunjukkan sikap teguh pendirian dalam memegang prinsip kebenaran ajaran Islam sebagaimana Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mari kita memahami peta konsep ini, agar kita bisa mengetahui apa yang akan kita pelajari pada bab ini. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai belajar, silakan siapkan alat tulis kalian, kemudian duduklah dengan rapi dan awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Renangkanlah. Di kelas 5, kalian telah mempelajari materi tentang Khulafaur Rasyidin. Sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada materi pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang jasa-jasa Khulafaur Rasyidin terhadap perkembangan agama Islam. Jasa Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq dan Umar bin Khattab telah dipelajari pada semester ganjil yang lalu. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam mengembangkan dan menegakkan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah: 1. Mengenal Khalifah Utsman bin Affan. 2. Menjelaskan jasa Khalifah Utsman bin Affan. 3. Membuat paparan tentang jasa Khalifah Utsman bin Affan. 4. Meneladan jasa dan perjuangan Khalifah Utsman bin Affan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menunjukkan sikap teguh pendirian dalam memegang prinsip kebenaran ajaran Islam sebagaimana Khalifah Utsman bin Affan. Amati gambar berikut. Setelah mengamati gambar ini dengan seksama, maka kerjakanlah tugas yang ada pada aktivitasku. Aktivitasku. Ceritakan dengan singkat, bagaimana hubungan antara gambar di atas dengan Khalifah Utsman bin Affan? Tahukah kalian, siapakah Khalifah Utsman bin Affan itu? Dan bagaimana jasa serta perjuangan beliau terhadap dunia Islam? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang sukses dalam berdagang dan dermawan. Kekayaan beliau dibelanjakan guna mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi Alyash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abi Manaf radhiyallahu anhu. Pada masa jahiliyah, ia disebut dengan panggilan Abu Amr, dan ada juga yang memanggil dengan Abu Laila karena kelembutan dan keramahannya pada sesama. Namun setelah masuk agama Islam, ia lebih sering dipanggil Abu Abdullah yang diambil dari nama putranya dari Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Julukan Utsman yang paling terkenal adalah Dzunurain yang artinya pemilik dua cahaya, karena beliau menikah dengan dua orang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Utsman memegang kekhalifahan sepeninggal Khalifah Umar bin Khattab. Banyak sekali jasa Khalifah Utsman bin Affan yang pernah ditorehkannya dalam dunia Islam. Di antara jasa-jasa tersebut yang kita rasakan hingga saat ini. Jasa Khalifah Utsman bin Affan era antara lain: 1. Menyempurnakan Masjid Nabawi di Madinah yang dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan membangun dan memperluas Masjid Nabawi pada bagian selatan, barat dan utara hingga sebesar 470 meter persegi. Perluasan ini dilakukan pada tahun 29 Hijriah atau tahun 649 Masehi. Masjid Nabawi telah mengalami beberapa kali perubahan dan perbaikan, hingga sekarang telah memiliki luas kurang lebih 400.327 meter persegi, yang bisa menampung lebih dari 1 juta jamaah. 2. Mengumpulkan mushaf Al-Quran yang standar,
Kodifikasi Mushaf Al-Qur'an. Amal terbesar yang selalu menjadi saksi bagi Utsman bin Affan hingga hari kiamat adalah upayanya mengumpulkan dan menyatukan Al-Qur'an dalam satu mushaf yang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Orang yang diperintahkan oleh Khalifah Utsman untuk mengumpulkan mushaf Al-Qur'an adalah Zaid bin Sabit, dan dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Said bin Ash, Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Panitia kodifikasi Al-Qur'an pada masa Khalifah Utsman bin Affan dibentuk untuk menyatukan bacaan, qiraat, Al-Qur'an guna mencegah perpecahan umat akibat perbedaan dialek. Tim ini dipimpin oleh Zaid bin Sabit, ketua, dengan anggota utama Abdullah bin Zubair, Sa'idi bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham. Poin penting kodifikasi Utsman. 1. Tugas utama: menyalin ulang suhuf, lembaran, yang disimpan Hafsyah binti Umar menjadi beberapa mushaf standar. 2. Metode: Zaid bin Sabit memimpin penulisan dengan dialek Quraisy jika terdapat perbedaan bacaan. 3. Hasil: mushaf resmi yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani atau Al-Imam. 4. Dampak: mushaf ini disebarkan ke berbagai wilayah Islam, sementara salinan lain yang berbeda dimusnahkan. Proses ini terjadi sekitar tahun 24-25 Hijriah atau setelahnya, atas laporan Huzaifah bin Al-Yaman mengenai perselisihan bacaan di wilayah ekspansi Islam. Ide pengumpulan mushaf ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1. Banyaknya penghafal Al-Qur'an yang gugur dalam medan perang. 2. Sulit memantau pembelajaran Al-Qur'an karena luasnya kekuasaan Islam, sementara banyak penghafal Al-Qur'an tersebar di beberapa wilayah yang berjauhan. 3. Agar ada acuan atau pedoman yang menyatukan qiraat, bacaan, umat Islam yang berbeda-beda dialeknya dalam membaca Al-Qur'an. 3. Membentuk angkatan laut yang kuat. Pembentukan angkatan laut yang kuat pada masa Khalifah Utsman bin Affan, 648-649 Masehi, merupakan langkah strategis untuk menjaga keamanan wilayah Islam dari ancaman Romawi. Dipelopori oleh Gubernur Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan, armada ini sukses mengamankan pesisir, menaklukkan Siprus, dan menguasai Laut Mediterania. Latar belakang dan proses pembentukan. 1. Kebutuhan strategis. Pasca penaklukan Mesir dan Syam, wilayah Islam rentan serangan Romawi dari arah laut. Utsman menyetujui pembentukan armada setelah sebelumnya Muawiyah bin Abi Sufyan sempat ditolak oleh Khalifah Umar. 2. Peran Muawiyah. Muawiyah mendesak perlunya perlindungan pesisir dan memproduksi kapal-kapal perang sendiri di galangan kapal Mesir dan Syam. 3. Keberhasilan awal. Armada laut Islam yang baru dibentuk ini berhasil mengalahkan armada Romawi dalam berbagai pertempuran. Salah satunya adalah pertempuran Zat As-Sawari, perang tiang kapal. Dengan terbentuknya angkatan laut ini, umat Islam berhasil mematahkan dominasi Romawi di Laut Tengah dan memperluas jangkauan pertahanan serta dakwah Islam. 4. Memperluas wilayah kekuasaan Islam. Pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, luas kekuasaan wilayah Islam semakin bertambah. Di antara wilayah kekuasaan tersebut antara lain Armenia, Afrika, Azerbaijan, dan Kepulauan Ciprus. Kaum muslimin yang berdakwah di Armenia dipimpin oleh Salman bin Rabi'ah, sedangkan ke Afrika, Tunisia, Tripoli, sekarang Libya, dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ed. Walid bin Uqbah memimpin dakwah ke wilayah Azerbaijan. Perluasan wilayah kekuasaan Islam di Kepulauan Ciprus dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sofyan yang kemudian merambah hingga ke Konstantinopel, Turki, serta negeri Balkan, Yugoslavia dan Polandia. Perluasan wilayah Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan, 2436 Hijriah atau 644-656 M, berlangsung pesat, mencakup wilayah Persia, Afrika Utara, hingga Armenia. Pencapaian ini didukung oleh pembentukan Angkatan Laut pertama, yang memungkinkan penaklukan strategis dan stabilitas di daerah Syam serta perbatasan. Berikut adalah poin-poin penting perluasan wilayah masa Utsman bin Affan. 1. Ekspansi ke timur. Persia dan sekitarnya pasukan Muslim berhasil menguasai sisa wilayah Persia, termasuk Fars, Kirman, Sijistan, dan Khurasan, memperkuat dominasi Islam di bekas Imperium Sasanid. 2. Afrika Utara. Ekspansi berlanjut ke wilayah Afrika Utara, memperluas wilayah kekuasaan dari wilayah yang ditaklukkan sebelumnya pada masa Umar bin Khattab. 3. Armenia dan Kaukasus.
Pasukan di bawah perintah gubernur wilayah utara merambah hingga ke wilayah Armenia, memperkokoh perbatasan. 4. Pembentukan Angkatan Laut. Utsman bin Affan membentuk Angkatan Laut Muslim pertama yang berperan penting dalam mengamankan perairan dari Kekaisaran Bizantium dan memperluas pengaruh di Laut Tengah. 5. Penumpasan pemberontakan. Selain ekspansi keluar, Utsman fokus menstabilkan wilayah yang sudah ditaklukkan dari pemberontakan. Perluasan ini didukung oleh stabilitas ekonomi dan administrasi, termasuk reformasi sistem perpajakan dan pembagian rampasan perang. Aktivitas kelompok. Mari berdiskusi tentang beberapa kemajuan dunia Islam hasil dari perjuangan Khalifah Utsman bin Affan. Ikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Peserta didik dalam satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok dengan kemampuan yang bervariasi. 2. Masing-masing kelompok diberikan satu pembahasan tentang salah satu jasa Khalifah Utsman bin Affan yang telah diuraikan di atas. 3. Setiap kelompok berdiskusi dan membuat sajian materi sesuai dengan pembahasan kelompok masing-masing. 4. Selanjutnya presentasikan hasil diskusi menggunakan model tim ahli, Jigsaw, atau Marketplace Activity, MPA. Tugas. 1. Jelaskan nasab Khalifah Utsman bin Affan. 2. Sebutkan dan jelaskan jasa Khalifah Utsman bin Affan. 3. Buatlah paparan tentang jasa Khalifah Utsman bin Affan. 4. Sebutkan keteladanan jasa dan perjuangan Khalifah Utsman bin Affan. 5. Tunjukkan sikap teguh pendirian dalam memegang prinsip kebenaran ajaran Islam sebagaimana Khalifah Utsman bin Affan yang telah kamu lakukan.